Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agnia Magfira dari kelas 4B dengan nomor induk mahasiswa 151423181. Jadi, tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pengampu Ibu Putri Kamila Hasana MPD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 3 topik pembahasan. Topik pertama yakni tentang model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Topik yang kedua tentang kajian perorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Dan topik yang ketiga atau yang terakhir tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam 3 topik pembahasan tersebut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang disebut dengan PKR? Jadi, PKR atau pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran dengan menggabungkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu ruangan kelas atau lebih yang diajarkan oleh satu guru. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasannya pembelajaran kelas rangkap dia merujuk pada suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih pada saat yang sama atau pada waktu yang sama, serta menghadapi 2 tingkatan kelas atau lebih dalam suatu kelas. Nah, itu dia penjelasan dari pengertian pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan pertama, yakni tentang model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, dalam model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, dia terdapat 4 macam model. Yang pertama ada 221, di mana model ini dia melibatkan 2 kelas yang berbeda dalam satu ruangan dengan 2 mata pelajaran yang diajarkan secara bersamaan. Jadi, guru harus mampu membagi perhatian kepada 2 kelompok siswa yang berbeda tingkatannya, serta mengelola 2 materi yang mungkin memiliki fokusnya berbeda-beda. Nah, dalam model ini, guru dapat menggunakan strategi pengajaran bergantian, di mana kelompok yang satu itu diajarkan langsung dari gurunya, terus yang satunya lagi dia mengerjakan tugas secara mandiri. Terus yang kedua atau model kedua adalah model 222, di mana model ini dia 2 kelas berbeda yang diajar dengan 2 mata pelajaran yang berbeda dalam 2 ruangan terpisah. Nah, model ini memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih kondusif karena masing-masing kelas dia memiliki ruangan tersendiri, sehingga gangguan antara kelompok dapat diminimalkan. Terus, dalam model 222 ini dia memiliki tantangan utama, yakni guru harus mampu membagi waktunya seefisien mungkin antara 2 kelas tersebut. Strategi yang dapat diterapkan adalah memberikan tugas mandiri kepada satu kelas, sementara kelas lainnya dia mendapatkan bimbingan langsung. Model yang selanjutnya yakni model 333, di mana model ini dia melibatkan 3 kelas berbeda dan dengan masing-masing kelas mempelajari mata pelajaran yang berbeda dalam 3 ruangan yang terpisah. Nah, dalam model ini guru dituntut untuk memiliki strategi pengelolaan waktu yang baik karena harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya untuk mengajarkan materi yang berbeda. Nah, biasanya guru akan memberikan instruksi awal dan bahan ajar kepada masing-masing kelas sebelum berpindah ke ruangan lain. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau kerja kelompok dapat diterapkan agar siswa tetap aktif belajar meskipun tidak selalu ada guru dalam ruangan. Dan yang terakhir atau model terakhir ada 331, di mana model ini merupakan tantangan besar karena dia melibatkan 3 kelas dengan 3 mata pelajaran yang berbeda yang diajarkan dalam satu ruangan kelas yang sama. Nah, guru harus memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu kelompok lainnya. Nah, dalam model ini, guru dapat menerapkan metode pembelajaran berbasis stasiun atau station learning, di mana setiap kelompok siswa bekerja pada mata pelajaran yang berbeda dalam zona yang telah ditentukan di dalam ruangan. Nah, guru itu dapat berkeliling dan memberikan bimbingan kepada kelompok secara bergantian. Selanjutnya kita masuk pada topik kedua, yakni tentang kajian perorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Nah, kalau dalam kajian perorganisasian pembelajaran kelas rangkap, dia terdapat 5 macam. Yang pertama ada pengelolaan ruang kelas. Di antaranya, penataan tempat duduk disesuaikan agar memudahkan interaksi antara guru dan siswa serta antara siswa itu sendiri.
Selanjutnya ada juga pembagian zona belajar dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kelas atau tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya ada juga penyediaan media pembelajaran seperti papan tulis, alat peraga, dan alat buku ajar yang mudah diakses oleh siswa. Terus yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya perencanaan strategi pembelajaran yang memungkinkan setiap kelompok siswa mendapatkan perhatian yang cukup dari guru. Terus yang kedua ada metode pembelajaran bergantian, yaitu guru memberikan instruksi kepada satu kelompok siswa terlebih dahulu, lalu berpindah ke kelompok lain sambil memastikan bahwa kelompok yang sedang tidak dibimbing itu dapat belajar secara mandiri. Terus kita pindah ke nomor 3, ada interaksi kelas. Nah, kalau interaksi kelas itu diantaranya membangun komunikasi yang efektif agar seluruh siswa tetap aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada menerapkan pembelajaran berbasis kolaborasi, di mana siswa dari kelas yang lebih tinggi itu dapat berperan sebagai mentor bagi siswa di tingkat yang lebih rendah. Kita masuk ke nomor 4, yaitu tentang penilaian. Nah, di penilaian diantaranya ada penilaian formatif dilakukan secara berkala melalui tugas, kuis, observasi untuk memastikan bahwa setiap siswa mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat kelasnya. Terus ada juga penilaian sumatif, di mana berupa ujian akhir atau proyek yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok. Dan yang selanjutnya ada penggunaan portofolio belajar sebagai bentuk dokumentasi perkembangan siswa dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemajuan mereka. Dan selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yakni tentang pemanfaatan sumber belajar. Nah, kalau pemanfaatan sumber belajar itu diantaranya seperti penggunaan buku pembelajaran dan modul interaktif yang dirancang untuk mendukung pembelajaran mandiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam topik terakhir atau topik ketiga, yakni tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran karena menyediakan pengalaman nyata yang dapat memperkaya pemahaman siswa terhadap berbagai konsep yang dipelajari di kelas. Lingkungan sebagai sumber belajar itu mencangkup segala sesuatu yang ada di sekitar siswa, baik itu lingkungan alam, sosial maupun budaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, lingkungan alam kan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan alam. Nah, dalam lingkungan alam itu mencangkup berbagai elemen seperti sungai, hutan, gunung, pantai, dan taman. Nah, siswa dapat belajar tentang ekosistem keanekaragaman, geologi, dan siklus air secara langsung melalui observasi lingkungan sekitar. Terus yang kedua ada lingkungan sosial. Nah, dalam lingkungan sosial itu mencangkup interaksi antara individu, kelompok, serta kehidupan masyarakat sekitar. Melalui interaksi dengan masyarakat, siswa dapat memahami nilai-nilai sosial, moral, budaya, serta sistem ekonomi dalam pemerintahan. Selanjutnya ada yang nomor 3 tentang lingkungan budaya. Nah, dalam lingkungan budaya itu mencangkup berbagai aspek seperti adat istiadat, seni, dan peninggalan sejarah. Nah, siswa dapat mengunjungi museum cagar budaya atau menghadiri festival budaya untuk mendapatkan wawasan langsung tentang warisan budaya yang ada di sekitar mereka. Misalnya, pembelajaran sejarah. Nah, siswa dapat mempelajari peninggalan kerajaan masa lalu dengan mengunjungi situs. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.